Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Studio Ternak. Hari ini kita akan membahas salah satu penyakit BEF ya, BEF. Salah satu penyakit yang menyerang otot kaki. Di antaranya BEF disebabkan oleh kaki linu, biasanya ambruk, bahkan nafsu makan drop. Karena suhu badan tinggi, dehidrasi, kekurangan energi, dan ketika sapi tidak memamah ataupun mengunyah, maka air liur tidak keluar sehingga terjadi pH rumen yang tinggi. Apabila tidak segera ditangani, maka akan muncul sekunder lain. Sekundernya biasanya otot yang paling buruk, dan jika sudah sampai ke tahap paralisa, maka harus dilakukan pemotongan. Jika sudah 2-3 hari tidak membaik, penyakit ini sering terjadi dan berakhir dengan pemotongan atau kematian. Ini disebabkan kurangnya pengetahuan peternak tentang cara penanganan penyakit BEF ini. Jika ambruk lebih dari 24 jam tanpa dirubah posisi bolak-balik, maka akan muncul penyakit sekunder. Nama kerennya bovine sekunder atau down sekunder. Karena kerusakan pada otot dan saraf, penyakit ini sering terjadi sebab peralihan musim. Setiap tahun penyakit ini sering terjadi pada ternak, dan penanganannya dilakukan dengan cara sapi diberikan obat. Kalau saya melakukan injeksi ya, nanti akan saya tunjukkan obat yang dilakukan. Ini bisa teman-teman lihat ya, saat digerakkan sapinya seperti terkejut karena kesakitan. Ini bisa teman-teman lihat. Penanganannya harus secepat mungkin, karena dalam waktu 24 jam sapi harus dibolak-balik jika tidak bisa bangun. Misalnya pertama kena dia tidurnya posisi kanan, maka nanti setelah 2-3 jam kita balik ke kiri. Karena jika sudah seperti ini, sapi tidak akan melawan lagi atau berontak ya. Jadi teman-teman dengan mudah bisa membolak-balikkan kakinya, karena biasanya yang terserang kaki depan ataupun kaki belakang, dan bisa sebelah badan ya. Jadi tetap hati-hati pada kaki belakang. Ini bisa teman-teman lihat saat dipegang. Dan ini harus selalu dilakukan untuk pengurut-ngurutan. Misalnya selama 15 menit, dalam 3 jam sekali, 2 jam sekali kita mengurut agar menjadi lebih baik. Pengobatan yang benar dapat menyembuhkan sapi ini dalam jangka waktu 1 hari saja. 24 jam ya sudah bisa berdiri. Dan sapi ini jika tidak ditangani secara cepat ataupun tidak diberikan injeksi dengan obat, maka akan terjadi kerusakan otot yang parah sehingga sapi tidak bisa bangun dan ambruk. Mungkin teman-teman sering melihat dan juga sering terjadi pada teman-teman semua di ternak teman-teman ya, ataupun di punya teman-teman kita yang lainnya. Ini bisa mulai diurut, harus perlahan. Hati-hati dengan kepala ataupun sapi yang memiliki tanduk, karena pasti memberontak karena terlalu sakit, sehingga nanti menyebabkan kita yang cedera jika tidak berhati-hati. Ini teman-teman bisa melihat ya, bahwa bagaimana cara yang dilakukan agar bisa menyembuhkan penyakit BEF ini. Saya arahkan untuk mengurut-ngurutnya pada peternak. Dan obat yang akan kita gunakan untuk ini adalah Biosan TP. Fungsinya adalah untuk menguatkan otot ataupun mengembalikan energi pada otot-otot yang sudah kaku. Biasa obat ini akan bekerja setelah 3 atau 2 jam penyuntikan. Untuk sapi ukuran sebesar ini bisa diberikan 5-6 mili ya, karena ini sudah fatal, sudah sampai ambruk, nafsu makan sudah tidak ada, dan sapi tidak memamah biak ataupun mengunyah. Bisa teman-teman lihat. Ini dia penampakan sapinya setelah diurut-urut. Ini saya suruh lakukan sampai 30 menit. Ini bisa teman-teman lihat bagaimana peternak ini mengurut-ngurutnya sampai air mata sapi keluar ya. Begitulah rasa sakit yang dirasakan sapi ini saat terserang BEF ini. Maka teman-teman harus lebih hati-hati dalam penanganan penyakit ini. Usahakan pada peralihan musim, misalnya di kemarau ke penghujan ataupun penghujan ke kemarau, kita sering-sering saja memberikan makanan yang berprotein tinggi dan memberikan mineral ya, diantaranya mineral blok, bisa garam ya secukupnya, seminggu 2 kali kalau garam. Dan juga jika dari
penghujan ke musim kemarau, kita harus memberikan gula Jawa ataupun gula merah minimal seminggu sekali. Itu untuk antisipasi demam ya. Jadi jika tidak terserang demam maka sapi akan sehat-sehat saja. Namun jika sempat terserang demam maka bisa terjadi drop seperti ini. Ini bisa teman-teman bedakan ya, sapinya yang tadi dan sekarang setelah diurut-urut, saat diberdirikan dia sudah bisa menahannya dengan kaki yang sakit itu. Jika sapi memang tidak sakit, mana mungkin sapi akan tidur seperti ini ya kan, dan juga tidak bisa kita pegang-pegang seperti ini. Ini bisa teman-teman lihat bahwa sebelah kaki belakang pun sudah terserang penyakit tersebut, sehingga kita harus sangat teliti dalam mengobatinya. Buat seenak mungkin dan sebisa mungkin agar sapi teman-teman sembuh ya, seperti ini ya. Nanti kakinya dilipat-lipat, diurut-urut di bagian paha atas ataupun di bagian sendi juga diurut-urut agar cepat berfungsi obat yang kita injek tadi. Sangat disayangkan jika sapi kita terserang BFV dan tidak bisa diobati, maka harus berakhir dengan pemotongan. Seperti ini ya cara mengurutnya. Nanti diulang lagi setelah 1 sampai 2 jam ke depan, diulang lagi selama 15 menit cukup, lalu biarkan ataupun dibalik posisi. Jika seperti ini maka dibalik ke sebelah lainnya agar memudahkan ternak. Jika tidak dibalik maka akan ada tekanan gas di dalam rumen ya. Dan ini 1 hari setelah pengobatan, alhamdulillah sapi sudah bisa berdiri walaupun sebelah kaki yang di kirinya masih sedikit dijinjit ya ataupun diangkat karena masih kram ataupun sakit, sehingga sapi akan seperti ini menahan sakit. Namun untuk makan dia sudah mulai makan. Ini adalah perkembangan yang sangat baik bagi ternak yang diobati dalam kurun waktu 24 jam langsung sembuh. Caranya ya satu, kalau menurut saya, yaitu jangan lupa diurut ya, minimal 2 jam sekali selama 10 sampai 15 menit. Mungkin hanya sekian dari saya. Jika ada yang kurang bisa di chat saya di Facebook Wahid Maulana ataupun komen langsung di bawah. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam beternak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.